Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Para ulama menerangkan ada satu kata yang patut untuk kita tebalkan, yaitu ketika kita mendapati pada doa ini ba'da idh hadaitana. Doa ini merupakan doa supaya kita memohon kepada Allah keteguhan, memohon kepada Allah istiqomah di dalam setiap hidayah ilmu yang sudah datang pada kehidupan kita. Maka sebelum kita membahas, spesifik kita membedah di dalam doa ini, ada sebuah prolog, ada sebuah muqaddimah yang penting kita harus mengerti supaya dalam prolog yang benar memudahkan kita untuk memahami inti pokok dari doa pada surat Ali Imran ayat yang ke-8. Maka kalau kita jeli memperhatikan apa yang ditulis oleh para ulama, di situ kita menjumpai, di situ kita mendapati ada satu kata yang patut untuk menjadi perhatian kita, yaitu adalah ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kehidupan kita. Ya, karena ini merupakan salah satu keyword penting pada doa ini, merupakan salah satu di antara pokok ilmu pada doa surat Ali Imran ayat yang ke-8. Mari kita bahas dulu, hidayah itu apa? Karena doa ini maksudnya, pokoknya dari doa surat Ali Imran yang ke-8 itu memohon hidayah kepada Allah supaya hidayah ini tidak hilang. Makanya kita harus berkenalan dulu dengan hidayah. Kita harus paham tentang hidayah supaya jangan sampai keliru di dalam konsepnya kita memahami tentang hidayah. Karena salah satu di antara banyak kekeliruan itu disebabkan karena kelirunya seseorang memahami tentang konsep hidayah. Ketika konsep hidayah ini salah, maka akhirnya bisa menyebabkan perkara yang fatal. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa kasus fatal yang timbul kalau kita salah memahami hidayah? Simple. Banyak orang yang suka berkata begini, Pak, mau ke masjid ya? Iya, salam ya sama Allah. Nah, kamu nggak ke masjid, belum dapat hidayah. Pernyataan ini sering kita jumpai, sering kita dapatkan. Kita terkadang menyikapi orang atau menyikapi diri sendiri dulu, bahwasanya ketika belum melakukan ketaatan, kita ini belum dapat hidayah. Memang tidak dapat hidayah kok kita. Padahal kita paham Allah itu zat yang tidak pernah pelit. Sebagaimana Allah tidak pernah pelit memberi rezeki, sebagaimana Allah tidak pernah pelit memberi hidayah kepada setiap manusia. Tetapi ada yang salah dipahami oleh manusia itu ketika mengatakan, saya belum dapat hidayah. Salah. Ini karena kekeliruan dia memahami konsep hidayah. Bahwasanya hidayah itu sesuatu yang sifatnya dihadiahkan. Akan diberikan kepadanya, dihibahkan kepadanya secara langsung, barulah dia mendapatkan hidayah dan berbuat kebaikan. Salah. Hidayah itu sesuatu yang sifatnya harus digapai. Sesuatu yang sifatnya harus diraih. Yang mana ketika dia tidak berusaha menggapainya, tidak berusaha meraihnya, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Dan Allah memberikan hidayah kepada setiap manusia sesuai dengan kadar kesungguhan dia meraih dan ingin mendapatkan perkara itu. Makanya salah besar kalau ada orang berkata, saya belum sholat karena belum dapat hidayah. Saya belum pakai jilbab karena belum dapat hidayah. Saya belum bisa meninggalkan profesi yang haram karena belum dapat hidayah. Salah. Bukan tidak mendapatkan hidayah, tapi kamu belum berusaha meraih hidayah. Nah, ini salah satu di antara kekeliruan masif yang terjadi di masyarakat ketika salah memahami tentang hidayah. Karena kasus-kasus semacam ini banyak, mari kita belajar dulu. Kita selami dulu. Hidayah itu apa saja sih yang disampaikan para ulama yang harus kita bangun kerangka berpikir kita kalau kita mendengar kata hidayah. Dan itu yang ingin menjadi penjelasan kita pada kesempatan hari ini. Kita pelajari dulu tentang hidayah. Hidayah itu apa? Supaya kita menempatkan hidayah sesuai dengan konteks ilmunya. Sebagaimana penjabaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang penting untuk menerangkan tentang hidayah. Yang pertama, hidayah itu merupakan perkara penting dan pokok primer pada kehidupan manusia itu adalah bagaimana manusia itu mendapatkan hidayah. Yang membedakan jalurnya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu tidak mendapatkan hidayah.
Dan mereka tidak pernah berusaha untuk memperoleh hidayah. Adapun orang yang beriman, mereka lah yang mendapatkan hidayah. Mereka yang menjaga hidayah itu sampai hidayah itu menjadi perkara besar pada kehidupan mereka. Makanya semua dalam kehidupan kita ini butuh hidayah. Tidak ada satupun apa yang kita lakukan pada kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah kecuali butuh hidayah. Makanya Bapak dan Ibu, apa doa pertama yang Allah ajarkan kepada kita ketika Allah turunkan Al-Quran? Doa pertama yang Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran yaitu doa meminta hidayah. Makanya kalau kita membuka di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu doa pertama di dalam Al-Quran. Setelah kita mengucapkan Bismillah, kita memuji kepada Allah, lalu Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Di situ merupakan doa yang pertama kali. Para ahli tafsir sampai mengatakan Allah menempatkan doa pertama kali meminta hidayah, memberikan penjelasan langsung kepada setiap manusia. Manusia itu pada dasarnya tidak bisa lepas dari hidayah yang Allah berikan kepadanya. Dalam perkara apapun. Bahkan ketika kita memasuki surga sekalipun, itu pun tidak pernah lepas dari hidayah Allah. Jadi kita masuk surga itu kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita mendapatkan surga. Makanya ucapan dzikirnya penduduk surga. Karena nanti penduduk surga itu yulhamunat tahmid kama yulhamunan nafs. Karena sesungguhnya penduduk surga itu mereka diberikan ilham untuk selalu bertahmid sebagaimana diberikan ilham untuk bernafas. Kita kalau di dunia itu kan diberikan ilham untuk bernafas, Pak. Makanya nafas tidak perlu kita belajar dan tidak perlu kita menghitung setiap waktu. Wah, saya lupa nafas 2 menit yang lalu. Enggak ada. Karena kita sudah diberikan ilham. Sama nanti ketika nanti manusia berada di surga, mereka diberikan ilham bertahmid sebagaimana mereka diberikan ilham untuk bernafas. Maka ucapannya apa ketika seseorang itu sudah berada di surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk. Sampai kami mendapatkan surga ini. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan kepada kami, tentunya kami tidak bisa mendapatkan surga. Itu ucapan tahmid setiap waktunya, Pak. Ketika penduduk surga itu sudah berada di dalam surga. Jadi mereka mensyukuri tentang hidayah yang Allah berikan kepada mereka sampai mereka mendapati dan menjumpai diri mereka sudah berada di taman-taman surga yang penuh dengan keindahan. Dan itu tidak akan datang kecuali karena kita mendapatkan hidayah yang datang dari Allah.